Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sukses, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar materi hari ini bisa kita pahami sama-sama seperti itu ya. Untuk itu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semua, marilah kita siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi hari ini. Untuk presensinya nanti Ibu akan share linknya di Google Classroom seperti biasanya dengan Bu Hani seperti itu ya. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu kan kalian sudah mempelajari terkait jenis-jenis surat niaga. Di antaranya ada surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pesanan, dan yang terakhir kemarin surat pemberitahuan pengiriman barang. Untuk itu, hari ini kita akan mempelajari surat niaga. Jenis surat niaga yaitu surat pengaduan atau complaint letter. Nah, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari surat pengaduan. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat pembuatan surat pengaduan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis surat pengaduan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyusun surat pengaduan. Surat pengaduan nada negatif. Maksudnya apa sih? Kok nada negatif? Kalau kita pikir-pikir, kata pengaduan itu pasti kan yang namanya mengadu itu pasti kita berpikir konotasinya itu ada kalimat negatif. Ya, seperti itu. Nada negatif itu maksudnya karena yang dibawa adalah pesan yang mengandung sesuatu yang membuat salah satu pihak tidak puas atas transaksi yang telah dijalankan atau transaksi yang telah dilakukan. Maka dari itu, surat pengaduan itu nada negatif. Nah, terus apa sih itu surat pengaduan? Surat pengaduan adalah surat pemberitahuan dari pemesan atau pembeli kepada penjual, karena barang-barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan pesanan. Nah, surat pengaduan itu dibuat karena jumlah atau mutu barang itu tidak sesuai, kemudian adanya kerusakan, keterlambatan, atau pengingkaran isi perjanjian. Biasanya surat ini dibuat oleh konsumen yang mendapatkan ketidaknyamanan dalam beberapa hal, diantaranya apa aja, ayo. Yang pertama itu ada barang yang dikirim oleh produsen mengalami keterlambatan karena tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Yang kedua, barang tidak sesuai. Barang yang diterima oleh konsumen itu tidak sesuai dengan pesanan. Misalkan kondisinya dalam keadaan tidak baik, tidak sesuai. Kemudian jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mutu atau kualitas barang itu tidak sesuai dengan harapan konsumen. Yang keempat, barang yang dikirim mengalami kerusakan saat diterima oleh konsumen. Yang kelima, pelayanan dari karyawan itu tidak sesuai dengan harapan konsumen. Maka dari itu, dari hal-hal tersebut, maka dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan atau pengaduan. Nah, tuntutan atau pengaduan itu bisa berupa membatalkan pesanan. Ketika kita mengalami hal-hal yang tadi Ibu jelaskan terkait ketidaknyamanan itu, maka kita sebagai konsumen bisa membatalkan pesanan. Kemudian, kita juga bisa minta ganti rugi. Selanjutnya, kita bisa juga minta potongan harga. Kemudian, ketika kita dikirim barang, itu tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan, maka kita bisa minta tambahan barang sesuai dengan kekurangan. Misalkan, di dalam jumlah pesanan itu kita memesan 50 unit. Akan tetapi yang dikirim itu hanya 30 unit. Maka 20 unitnya itu kita bisa meminta tambahan barang sesuai dengan kekurangan dari pesanan tersebut. Kemudian yang kelima apa? Meminta pertanggungjawaban ketika kerusakan barang atau bentuk keluhan lainnya, kita juga bisa meminta pertanggungjawaban lain, seperti halnya dengan kerugian berupa uang. Kemudian kita juga bisa meminta kompensasi lainnya. Kemudian syarat-syarat penyusunan surat pengaduan apa aja? Yang pertama, bukti sah. Nah,
ketika kita menyusun surat pengaduan, itu harus mempunyai alasan yang kuat. Dan alasan yang kuat itu disertai oleh bukti-bukti yang sah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kebenaran. Jadi, dalam penyusunan surat pengaduan itu harus bersifat keadilan dan kebenaran. Jadi kita dalam menyusun surat pengaduan itu tidak asal-asalan, harus berdasarkan fakta, harus benar, dan kita juga harus menjunjung keadilan. Jangan seenaknya kita sebagai konsumen membuat surat pengaduan yang tidak benar. Seperti itu jangan ya. Kemudian yang ketiga, harus sopan dan hormat. Kenapa sih kita harus sopan dan hormat dalam penyusunan surat pengaduan? Karena agar relasi kita itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya, secara umum, jenis surat pengaduan itu ada 5. Yang pertama, yaitu surat pengaduan kerusakan barang. Nah, surat pengaduan ini berfungsi untuk menyampaikan pengaduan terkait kerusakan barang dalam pengiriman. Nah, umumnya, pihak pembeli atau perusahaan itu pasti akan meminta pertanggungjawaban seperti ganti rugi dalam bentuk uang atau kita minta ganti rugi dengan barang yang sama. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, surat pengaduan kesalahan dokumen resmi. Nah, surat pengaduan ini umumnya dibuat ketika ada kesalahan pengetikan dalam dokumen, sehingga diperlukan adanya revisi dokumen. Untuk jenis surat pengaduan yang ketiga yaitu surat pengaduan pengajuan asuransi. Nah, jenis surat pengaduan ini merupakan jenis yang paling sering dijumpai di kehidupan masyarakat, terutamanya mereka yang menggunakan asuransi. Nah, surat pengaduan ini bisa berupa pengaduan untuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi meninggal dunia, dan lain sebagainya. Nah, umumnya dalam pengajuan surat asuransi ini akan dilakukan ketika kondisinya itu sudah memenuhi syarat pengajuan. Yang keempat, surat pengaduan keterlambatan pengiriman. Sesuai dengan penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, surat pengaduan ini dibuat ketika barang itu mengalami keterlambatan pengiriman. Terlebih jika barang yang diminta itu melebihi batas kesepakatan waktu pengiriman barang. Nah, maka surat ini dapat diajukan. Contohnya itu, misalkan dalam surat pemesanan itu kita sudah memberikan informasi bahwasanya tanggal 12 sudah dikirim. Akan tetapi baru tanggal 15 baru dikirim. Itu bisa kita membuat surat pengaduan. Nah, kenapa sih surat pengaduan dalam keterlambatan pengiriman itu harus dibuat? Jadi tujuannya itu agar proses pengirimannya itu dapat dipercepat. Kemudian yang kelima, itu surat pengaduan pembatalan berkas. Surat pengaduan ini dibuat untuk memproses pembatalan berkas pada perusahaan atau instansi terkait. Lebih tepatnya, surat ini diajukan ketika berkas yang dimaksud memiliki kesalahan atau mengalami pekerjaan ganda. Dan bisa juga ketika berkas yang diterima itu tidak sesuai dengan berkas yang diminta. Oke, next. Terus, apa sih tujuan dari surat pengaduan? Nah, tujuannya itu yang pertama, dapat menyelesaikan proses jual beli agar memuaskan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, meningkatkan hubungan baik. Nah, meningkatkan hubungan baik yang telah dibina agar tujuannya untuk meningkatkan hubungan baik yang sudah dibina agar tidak sampai putus karena kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian, yang ketiga, mengingatkan penjual untuk memberikan pelayanan yang memuaskan karena pembeli adalah raja, sehingga pelayanan yang baik itu akan mendatangkan pelanggan setia. Yang keempat, meminta informasi pertanggungjawaban. Jadi, tujuannya yaitu meminta informasi atau keterangan kepada penjual, harus kepada siapa dirinya, menuntut ganti rugi jika kesalahan bukan pada pihak penjual, seperti itu. Kalau misal kita itu mengalami ketidaknyamanan dalam pemesanan barang. Nah, ketika kita menerima barangnya itu tidak sesuai dengan pemesanan kita, bisa mencari informasi atau meminta informasi kepada siapa diri kita itu menuntut ganti rugi. Nah, untuk selanjutnya menyusun surat pengaduan.
Dalam menyusun surat pengaduan, yang pertama itu hubungkan dengan surat pengiriman barang. Kemudian jelaskan penyimpangan yang terjadi. Isinya itu kita jelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan bukti-buktinya misalkan rusak, terus barangnya itu kurang, dan lain sebagainya itu dijelaskan di isi suratnya. Kemudian berikan bukti bahwa kesalahan itu pada pihak penjual. Kemudian sebutkan cara penyelesaian dengan tegas. Kita berhak menyebutkan cara penyelesaian dengan tegas. Bisa dengan ganti rugi, atau bisa mengirimkan barang yang sama, seperti itu. Nanti disebutkan cara penyelesaiannya dengan tegas. Kemudian akhiri surat dengan penuh harap. Jadi, maksudnya, mengakhiri surat dengan penuh harapan, harapan yang kita inginkan dari pengajuan surat tersebut itu apa? Misal, harapan kami itu ingin barang tersebut dikirim kembali sesuai dengan jumlah yang kami pesan, seperti itu, misalkan ya. Next, isi surat pengaduan. Isinya yang pertama ada halnya itu perihal tentang pengaduan atas barang kiriman atau pesanan. Kemudian alinea pembuka, itu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih atas barang yang telah dikirim atau barang yang telah diterima dan informasi waktu penerimaan. Jadi tetap ucapkan terima kasih, seperti itu. Kemudian alinea isi atau alinea tubuh, batang tubuhnya. Itu bagian ini memuat hal-hal berikut. Yang pertama, setelah diteliti atau dicoba atau dihidupkan atau dihitung, kami kecewa karena bla bla bla. Misal, karena jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pesanan. Kemudian kami minta ganti rugi berupa bla bla bla. Atau kami minta tukar dengan yang baru dan sebagainya. Kemudian sebagai bukti, bersama ini kami lampirkan surat dari kepolisian itu apabila ada. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Kemudian alinea penutup, tindak lanjut atau akibat dari kesalahan. Dapat pula berupa sanksi, ancaman, misalkan sisa pembayaran akan kami selesaikan setelah pengaduan diselesaikan. Kemudian akan membatalkan pembelian jika pengaduan tidak segera ditanggapi dan lain sebagainya. Itu ditulis pada alinea penutup. Kemudian yang kelima, lampiran. Lampiran itu memuat dokumen yang ada. Misalkan bisa juga lampiran itu berupa bukti-bukti dari kesalahan atas pengiriman barang. Nah, untuk tugasnya, kalian membuat surat pengaduan atas 1. Keterlambatan barang, 2. Barang tidak sesuai dengan pesanan, 3. Mutu barang tidak sesuai, kemudian kerusakan barang. Dari keempat pengaduan tersebut, kalian pilih salah satu saja. Tulis surat pengaduan, buat surat pengaduan di buku atau di kertas bergaris atau di folio seperti itu. Nanti di foto dikirim ke WA Budiana. Terakhir pengiriman tugas hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Adapun pertanyaan terkait tugas ataupun pertanyaan terkait materi bisa didiskusikan di Google Classroom atau WA pribadi. Baiklah, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu besok.